Silakan duduk kembali. Saya persilakan buat teman-teman yang sharing pada malam hari ini. Silakan Ibu. Shalom semuanya. Belum semua shalom. Puji Tuhan, malam ini saya saudaraku akan menceritakan sesuatu yang terjadi bagi saya ya dalam ada 2 minggu, tetapi dihitung ada ya 3 minggu deh ya berturut-turut dalam hal saudaraku. Mungkin saya juga saudaraku ya, mungkin tahu sebagian saya minta didoakan bagian lutut saya ya saudaraku ya, bermasalah lutut sebelah kiri saat ini ya puji Tuhan saudaraku, Tuhan memulihkan, sangat-sangat memulihkan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Nah saudaraku, saya mau buka dulu buat kita teman-teman. Saya minta satu orang dari teman-teman, maaf sebelumnya saudaraku ya, selamat malam semuanya. Aku minta maaf kalau saat malam ini aku nongol langsung itu ya, kasih sharing ya, karena mungkin ya teman-teman tahu deh ya, di sini teman berdoa, saya juga tetap doa jemaat di rumah begitu. Ya saya minta teman-teman saat ini untuk buka langsung aja untuk sharing kita di Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20, teman-teman. Saya minta salah satu untuk membacanya. Ada saudaraku minta salah satu untuk membaca. Ya, saudaraku ya, di sini dikatakan ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin, saudaraku. Ini saudaraku ya, ini suatu doa ya, saudaraku, ini suatu doa Paulus ya, kepada itu orang-orang yang yang termasuk bangsa bukan Yahudi ya, termasuk kita ya. Paulus ini berdoa di sini, intinya Paulus berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Allah ya. Ini suatu doa ya saudaraku ya. Doa Paulus ini sangat kuat juga untuk kita sharingkan di sini, dan juga inilah saudaraku untuk pribadi saya dalam hal saya saudaraku mengalami kaki saya ini ya saudaraku ya. Saya minta sama Tuhan memang ya, tadi malam Tuhan ini apa yang harus saya sharingkan. Jadi Roh Kudus bilang baiklah untuk kaki kamu. Nah inilah saudaraku, bagi dia itu Allah ya saudaraku ya. Bagi dia apa yang lebih dari kita doakan, apa yang lebih dari kita pikirkan, dia akan berbuat bagi kita. Asal kita percaya dan kita minta selalu ya saudaraku ya kepada Allah Bapa, kuasanya tetap sama kita. Jadi saya sharingkan malam ini, mari saudaraku di dalam kehidupan kita ya. Saudaraku, teman-teman semua di sini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, saudaraku, baiklah kita ambil pandang positifnya. Itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua, juga bagi saya. Dalam hal banyak ya teman-teman, kalau kita mengalami suatu tantangan atau kebanyakan seperti orang di luar Tuhan ya, mereka pasti ngambil segi dari negatifnya. Tetapi di sini Tuhan mengajak kita di dalam doa Paulus untuk kita senantiasa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, kejadian apapun ya teman-teman, itu kita ambil baiknya karena kita di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan mungkin itu akan mencelakakan ya. Tetapi kalau di dalam Tuhan, percayalah ya, saya alami sendiri, itu akan membawa kedatangan kebaikan bagi saya, mendatangkan ya, ini Tuhan memberikan rencana bagi saya, bahkan Tuhan ya ada maunya bagi saya. Kenapa saya bilang begini ya saudaraku ya,
Karena begini saudaraku, ini cerita kaki saya ada rencana Tuhan dan maunya Tuhan ya. Jadi saya ngambil segi kebaikannya. Saya bertemu dengan seorang ibu ya dalam keadaan stres. Karena saya ini mau minta serainya ya, saudaraku ya, mau minta serai untuk obat saya. Ternyata Tuhan tunjukkan ibu ini dia dalam keadaan stres lah ya. Jadi kalau kita bandingkan saya dalam keadaan sakit ya, ibu itu stres. Tapi saudaraku, di sini saya mengingat bahasanya saya bawa tenang ya, saudara-saudaraku ya. Setiap saya mengalami masalah, saya selalu bawa tenang. Ya gitu saudara, itu dari dulu saya bawa tenang dan saya berdoa, saya minta petunjuk sama ya Allah ya, saya minta tunjuk, saya berkomunikasi sama Allah. Bapak, mau Bapak apa nih? Saya begitu ya, baiklah kerjakan bagi saya. Nah, tapi kita juga jangan cuma ngomong begitu ya teman-teman, tapi kita harus ada prakteknya, begitu loh. Kita seperti Bu Ros, tetap sakit, jalan kencot-kencot, saya jalan cari obat serai itu. Tapi satu komitmen saya bilang, Tuhan Kau tidak mempermalukan aku, tetapi Kau akan memberikan sesuatu yang baik bagiku, maumu dan rencanamu. Itulah ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, saya cari serai ini, saya bertemu dengan seorang ibu yang stres ya, anaknya 3. Kasihan banget teman-teman. Anaknya datang ke rumah Bu Ros, manggil Oma ya sama saya, Oma kita belum makan gitu ya. Nah jadi memang di sini saudaraku, aku berpikir ya, Tuhan baik. Arti kata teman-teman ya, Bu Ros juga maaf, saya juga berkecukupan ya teman-teman, tapi saya tidak melihat kecukupan saya, tetapi saya melihat kasihnya Tuhan ya, perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Jadi baiklah saya juga saudaraku melakukan yang baik seperti Tuhan melakukan yang baik kepada saya. Jadi saya lakukan buat keluarga ini juga yang baik ya, nggak perlu saya ceritain. Benar-benar memang saudaraku ini saya begini ya Tuhan, tapi saya nggak ngeluh, cuma saya tersenyum ya Tuhan, ini ada rencana yang besar bagi saya. Saya tetap melayani keluarga ini ya saudaraku ya, dalam keadaan stres ibunya ya, kadang tidak pegang duit ya, jadi tetap teman-teman saudaraku saya layani dengan penuh sukacita, karena saya tahu Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, asal kita mau dibentuk, kita mau ikut turut di dalam rencananya, dan kita jangan maunya kita ya, maunya Tuhan gitu. Karena kita udah banyak baca firman, kita banyak dengar bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita mau dipimpin Roh Tuhan, seperti Ayub ya, contohnya Ayub di sini saudaraku, dia sangat mengakui ya kekuasaan dan hikmat Allah, itu Ayub. Nah saya belajar ya saudaraku dari Ayub ya, Ayub sampai banyak deh dia menghadapi tantangan apa. Nah saya belajar dari sini, nanti teman-teman boleh baca dari Ayub 12 1 sampai 25. Ayub sangat mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Nah, jadi di mana Ayub di sini bukan dalam penderitaan aja, tetapi dia mengerti untuk kehidupannya ya, sehari-hari, mengerti untuk menghadapi orang, mengerti semuanya Tuhan kasih hikmat, bukan maunya kita tetapi seturut dengan kehendak Tuhan ya. Nah, ini lucunya ya, sebentar ya saudaraku ya, tetangga saya ini pada ketawain saya ya saudaraku ya, tetangga bilang begini, ya katanya, orang seperti itu dia mau tolong ya katanya. Maaf ya teman-teman, itu dia seperti itu. Nah, tapi saya tidak mau teman-teman mendengar perkataan yang orang yang tidak beriman, orang yang tidak mempercayai Tuhan ya. Tetapi saya terus melakukan yang baik, apa yang diperhadapkan dalam hidup saya ini, Tuhan tunjukkan gitu. Saya terus melakukan yang baik dan terus saya saudaraku untuk berbuat yang baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih, karena inilah yang menjadi kesukaan Tuhan dan inilah yang benar-benar menjadi kekuatan kita. Dan saudaraku, kita terus akan dipakai Tuhan dan terus kita menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, berikutnya dengan Koyong Yu.
Nervous banget, nervous. Selamat malam semuanya. Saya Yung Yung dari kesannya CG2, pimpinan Pak Robi. Oke. Maaf, saya tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang. Ya, saya tidak mempersiapkan firman-firman gitu, enggak. Kemarin Pak Robi bilang, kamu ya maju untuk ini membagi inilah, sharing lah gitu. Terus lagi pikir-pikir apa yang, jadi ya sekedar cerita untuk berapa bulan inilah. Ya. Desember kemarin waktu kesan terakhir penutupan tahun 2022, Pak Robi itu tanya sama kami gitu di kesannya, apa saja yang disyukuri sepanjang tahun 2022. Terus waktu giliran saya jawab, saya bersyukur karena ikut kelas DK. Kenapa? Gitu. Karena dengan mengikuti kelas DK, saya berubah. Cara pandang saya berubah tentang kekristenan, dan saya lebih mengenal Tuhan saya. Kemarin di kelas HB, yang pertama itu, dijelaskan bedanya tahu dan kenal. Contohnya gitu, kita tahu presiden kita itu Presiden Jokowi, tapi kita tidak mengenalnya secara pribadi. Jadi itulah bedanya tahu dan mengenal gitu. Kalau tahu kita cuma tahu Pak Jokowinya aja gitu, cuman kita tidak pernah komunikasi secara pribadi gitu, secara langsung dengan orang tersebut. Begitu juga saya, yang saya rasa belum mengenal Tuhan saya gitu. Saya terlahir dari keluarga yang bukan keluarga Kristen. Nah, saya pertama kali ke gereja itu tahun 2005, umur 28 tahun baru pertama kali ke gereja itu. Sebenarnya itu akhir 2000 ibadah penutupan tahun. Jadi tahun 2004 malam jam 10 ke gereja. Kesan pertama ke gereja itu berisik. Ya tapi ya seterusnya ya nggak pernah datang lagi gitu ya, cuman kadang-kadang nongol sekali 2 kali gitu. Sampai 2005, 2007 saya menikah, nah baru sering ke gereja gitulah. Dari 2007 rajin ke gereja gitu, ikut ibadah, ikut kegiatan komsel segala macam. Tapi 2011 ngilang lagi, nggak pernah ke gereja lagi. Ya selama 2011 sampai 2022 itu bisa dibilang selama 11 tahun itu paling 20-an kali cuman ke gereja kali ya. Nggak pernah ikut yang lain-lainnya gitu, kegiatan lain apa gitu. Jadi saya baru kembali lagi untuk mengikuti ibadah itu di bulan April 2022. Serius begitu.
bulan Agustus istri saya daftar jalanin aja lah, yang penting lulus gitu. Nah, mulai ikut DK. Nah, terus ya, tapi ya masih pikirnya gitu. Dari Agustus itu ngikut DK, ya ngikut-ngikut aja lah gitu. September juga masih gitu. Awal Oktober, saya pada 2 Oktober, ibadah pertama di bulan Oktober itu, ikut ibadah. Terus tema ibadah hari itu apa ya, bener tema ibadahnya itu Kristen seolah-olah, yang membawa kalau ikut ibadah itu ya udah dengerin gitu, pulang nggak pernah dipikirin gitu, dilupain nggak lupa gitu, cuman nggak pas Kristen seolah-olah baru denger temanya aja kayaknya udah gua banget gitu loh. Terus udah itu kayaknya apa terusik terus gitu, terus sih keganggu sama biasanya habis ibadah udah nggak pernah pikirin ini. Ya, terus minggu-minggu berikutnya di bulan Oktober itu setiap minggu itu temanya itu selalu tentang penyembah yang benar. Jadi dari situ itu setiap minggu itu rasanya selalu didorong terus gitu untuk mencari Tuhan gitulah pokoknya. Terus kepikiran, tapi ada rasa takut juga gitu loh, pengen mengikut Tuhan atau rasanya sanggup dari hidup saya gitu loh. Terus bulan berikutnya, bulan November, di minggu pertama bulan November itu yang khotbah Pak Kris, temanya jadilah kuat. Terus minggu berikutnya Bapak Pendeta Tommy Simanjuntak, temanya itu rasanya benar-benar mendukung saya gitu supaya kuat gitu loh. Dari yang bulan Oktober itu saya kayaknya ragu gimana, takut juga. Dari awal November itulah rasanya saya mulai ya dikuatkan gitu, jadilah kuat, fokus pada Tuhan gitu. Nah, terus saya juga dapat buku dari Pastor Revi Halim, kan waktu itu Pastor Revi Halim ada bagi buku juga, 1 buku gitu, siapa yang mau? Saya angkat tangan, dapat, lumayan. Judul bukunya yang saya dapat itu Ikutlah Aku, pas banget gitu. Jadi ya saya merasa semua peristiwa yang terjadi itu bulan Oktober November itu benar-benar itu mendorong saya gitu untuk masuk lebih dalam lagi gitu untuk mengenal Tuhan. Nah disinilah kelas DK itu ngebantu banget sama saya.
Saya yang tadinya ya cuman kayak ikut-ikutan, datang-datang aja, nggak pernah itu. Nah di kelas DK ini kan diajarin doa, baca Alkitab, tentang penyembahan, kasih karunia gitu. Banyak lagi terus. Ya jadi dari kelas DK itu tadinya yang awal lulus. Jadi dari situ saya mulai harus serius gitu, merasa harus serius. Jadi ya pelajaran yang sudah lewat juga yang tadinya cuman itu, saya mulai baca lagi, mulai seriusin begitulah. Nah, terus jadi ya berdoa secara sungguh-sungguh, mulai terus baca Alkitab. Kalau dapat satu ayat gitu, saya bacanya satu perikop gitu. Kalau kayak perikopnya dikit ya tambah lagi, ya makin itulah. Ikut ibadah harian, ngikutin ibadah harian gitu, terus juga mulai belajar mengandalkan Tuhan lah dalam membuat keputusan, berdoa gitu, tanya Tuhan apa gitu. Ya, saya ya intinya saya berusaha lebih baik lah untuk Tuhan gitu loh. Nah, karena saya percaya semua peristiwa yang ya dari bulan Oktober itulah yang memang rencana Tuhan untuk saya gitu. Nah, terima kasih aja. Selamat malam. Oh, bagus sharingnya Ko Yung Yung malam ini. Saya mau sharing ayatnya di 1 Korintus 2 ayat 9. Sebenarnya ayat ini saya dapat dari istri saya. Ko Yanto telepon saya hari Rabu ya. Kok sharing ya? Oh, kok saya ini sharing? Saya bilang sama istri saya, cariin ayat. Terus istri saya ngomong, mau sharingnya apa? Kok cariin ayat? Udah cariin aja ayatnya. Nggak usah tanya sharingnya apa, cariin dulu ayatnya. Nanti kalau udah ada ayatnya baru saya pikirin apa yang mau saya. Tapi ayatnya bagus nih. Ayatnya setelah saya baca ayatnya ini gampang diapalin. Terus bahkan kayaknya ada nyanyiannya deh. Terus kalau merema bener buat kita gitu loh. Cocok lah buat kita. Memang katanya gampang, tapi susah kita melakukannya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dari dalam hati, di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini kalau saya pikir-pikir pagi tadi saya mikir-mikir apa ini? Saya nggak dapet nih. Katanya gampang, ayatnya gampang banget. Tapi saya cari lihat kok nggak. Saya balik. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, pasti Tuhan sediakan semua yang kita perlukan. Bahkan persoalan dalam kehidupan, halangan, rintangan atau apapun, Tuhan sediakan, Tuhan selesaikan, asal kita mengasihi Dia. Itu yang saya dapat dari ini. Jadi saya sama istri saya udah satu hati. Dia kasih ayat. Ya, yang saya dapat dari ayat ini, saya kasih ayat kan, terus saya apa yang mau saya sharingin dalam hidup saya tentang ayat ini. Nah, saya pikir apa ya? Terus saya pikir
kemarin hari Senin sama hari Selasa, saya tuh disuruh latihan vokal. Seumur hidup baru sekali itu saya. Ternyata susah sampai serak-serak. Sampai serak-serak kita latihan vokal itu. Oh, rupanya latihan vokal tuh seperti itu. Susah memang. Susah. Terus saya dipanggil opa, oma. Nggak cocok sama saya masih muda dipanggil. Karena mertua saya juga ikut latihan, kan mertua saya pasti otomatis dipanggil oma, opa sama Grace. Saya juga dipanggil opa ini kayak gini. Wah, nggak cocok ini katanya. Pikir saya kan gitu, aduh. Tapi dapat dari ayat ini, kalau situ mau mengasihi Tuhan, situ pasti Tuhan sediakan. Tuhan cukupkan. Mujizat dari Tuhan tuh nggak gampang, susah. Tapi kita mesti mengasihi Dia, baru Tuhan sediakan mujizat-mujizatnya buat kita semua. Satu lagi yang saya mau sharingin, bulan Desember itu kan akhir tahun, kalau saya gini sulit karena kan mainnya, kalau saya ini kan kerjanya di material tuh kalau Desember tuh pada tutup buku proyek-proyek itu, pasti sulit sayanya gitu loh. Desember, Januari saya kesulitan sekali kalau keuangan gitu ya. Tiba-tiba mobil saya mogok, mobil yang kijang biru, rusak ya, biayanya kurang lebih 3 juta lah. Aduh, dari mana nih duit? Tadi saya mau berangkat ke sini lagi, wah ini juga tantangan ini. Dari toko saya jemput istri saya, mobil saya yang biasa dipakai sama anak saya, remnya bunyi. Kalau si direm serak, waduh. Sampai rumah saya pegang panas. Jam 6 tadi saya nganter ke bengkel dulu, makanya saya tadi telat datangnya. Nganter ke bengkel, biar besok pagi dikerjain, diselesain. Biarin hari Minggu bisa dipakai ke gereja sekeluarga kan gitu. Sebenarnya dalam hati saya, aduh Tuhan, saya ini dikasih mobil butut terus nih. Sekali-sekali cobain mobil baru dong gitu. Tapi ya kita bersyukur lah. Rusak nggak sampai bikin saya celaka, rusak nggak sampai bikin anak saya ada apa-apa. Kebenaran saya hobi juga di mobil, jadi ya kalau soal ngebenerin itu saya hobi jadi gitu loh. Ya bersyukur saya pulang naik ojek ke rumah, terus saya ambil mobil, saya berangkat ke sini. Ya, jadi dari sharing ini yang saya tangkap bahwa kalau kita mau serius, kita mau melayani Tuhan, kita mau bertumbuh rohaninya, jasmaninya, ya kita harus serius melayani Tuhan. Tuhan sediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya mempersilahkan buat petugas doa, Citrisni dan Korobi. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan Yesus untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa untuk kesatuan dan keamanan bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada Badan Intelijen Negara untuk dapat melakukan antisipasi terhadap potensi ancaman aksi teroris di wilayah Indonesia, dapat bersinergi dengan BNP
BNPT, TNI, Polri, dan Densus 88 untuk menjaga keamanan nasional. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rakyat Indonesia semakin memiliki semangat nasionalisme, tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang negatif, dan mempunyai semangat cinta Indonesia, kegotong royongan serta solidaritas yang tinggi. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa kepunyaan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami akan melepaskan roh kesatuan ya Tuhan Yesus untuk seluruh wilayah NKRI, dan dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa kami Tuhan Yesus di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai setiap bangsa kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya Bapak, kami selanjutnya berdoa Tuhan untuk penanganan bencana alam di Indonesia. Kami berdoa untuk BMKG Tuhan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga BPBD, dan pemerintah daerah di beberapa wilayah untuk waspada dengan cuaca ekstrim dan supaya diberikan kemampuan untuk mengantisipasi bencana Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk perlindungan Tuhan untuk meluputkan setiap masyarakat Indonesia ini dari bencana alam Bapak, dari gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi. Kiranya Kau berkati juga buat masyarakat supaya tetap waspada, khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana. Kami mohon juga Tuhan pertolongan Tuhan untuk para korban bencana alam ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau berkati mereka semuanya ini Bapa, supaya mereka bisa selamat baik-baik saja. Kami berdoa Tuhan untuk para jemaat kami yang sedang membutuhkan dukungan doa, yaitu untuk papanya Pak Kris dan papanya Pak William Tuhan. Mereka sudah 5 hari di rumah sakit Jakarta Bapak, dan mengalami infeksi paru-paru Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter dan tabib dari segala tabib Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, Kau jamah Bapak dari Pak Kris dan Pak William. Kami juga berdoa Tuhan buat Aileen, anaknya Ibu Joy dan Bapak Joy dan Ibu Dona Tuhan. Kiranya Kau jamah Tuhan, badannya sedang panas Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapak. Kami juga berdoa untuk cucu Ko Apri, yaitu Kesan Antasari 2 yang sedang sakit demam, sedang diopnam di rumah sakit Singapura Tuhan. Kiranya Kau jamah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Bapak, sakit demam ini hilang Tuhan. Untuk ibu dari Bapak Sabto yang kondisinya sedang ngedrop Tuhan karena jatuh, kiranya Kau jamah Tuhan, Kau pulihkan kesehatannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, untuk ibunya Bapak Sabto dapat pulih kembali Tuhan. Untuk Papa Ci Alin yang sedang pengobatan di Jakarta Tuhan, paru-paru, prostatnya dan jantungnya Tuhan, Kau jamah hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kau pulihkan seperti sedia kalanya Bapa. Kami berdoa untuk Cinana, adiknya Ci Ing. Kiranya Kau pulihkan dia setelah pasca operasi pengangkatan batu empedu Tuhan. Biarlah Kau pulihkan Tuhan, adiknya Ci Ing dapat pulih seperti sedia kala Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Helen dari Kesan Patimura. Kiranya Kau pulihkan Tuhan keadaannya karena telah mengalami keguguran Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau pulihkan dia seperti sedia kala juga Bapa. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jamah mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami semua. Kami bisa bersatu hati berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana ada kesatuan, Tuhan akan mencurahkan berkat setiap dari kami, gereja kami ini yang kami kasihi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengembangan Kesan melalui Alpa. Tuhan yang kirimkan orang-orang ya Tuhan, supaya mereka mempunyai hati untuk bisa menjalankan Alpa di tahun 2023 ini. Kami tahu Tuhan, di luar sana ada begitu banyak
jiwa-jiwa yang sudah siap untuk kita tuai, dan kami siap untuk menggembalakan. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan yang kirimkan penuai-penuainya itu Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Sesuai dengan janji firman Tuhan di Bilangan pasal 6 ayat 24-26 dikatakan Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Katakan amin. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Katakan amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.